Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu. kabar baik, Baik, Ibu. Ibu. Baik, Syukurlah kalau Ibu. begitu. Ibu apa kabar? Ibu juga kabarnya baik-baik saja. Jadi sebelum kita mengawali kegiatan kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Jadi silakan. Saya, Ibu. Oh, ya baik, silakan, Nona. Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelumnya kita bermain games dulu ya, supaya kalian semua agak rileks dalam mengikuti kegiatannya. Jadi kalian semua dengar instruksi dari Ibu ya. Siap, Ibu. Oke. Jadi nanti kalau Ya, Ibu Ibu. bilang pegang rambut, nanti pegang rambutnya ya. Pegang rambut. Pegang hidung ya. Mengerti? Ibu. Mengerti, Mengerti, Ibu. Mulai ya. Pegang rambut. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang pipi. Pipi. Oke, baik. Kayaknya kalian semua masih konsentrasi ya. Masih semangat sekali pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi. Ibu akan menyampaikan materi, tapi di sini adik-adik akan mengetahui, akan belajar apa itu prestasi belajar, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar seseorang, dan bagaimana cara untuk memperoleh prestasi belajar itu sendiri. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Keterampilan berprestasi dalam belajar. Yang pertama itu pengertian prestasi belajar. Kalau mendengar kata prestasi belajar itu, mungkin yang terlintas dalam benak adik-adik itu, prestasi belajar itu apa? Kalau ada yang tahu, silakan jawab. Oke, Saya, Ibu. Oke, baik. Nona Lunianti, silakan. Prestasi belajar itu apa? Kalau menurut saya, prestasi belajar itu mendapat ranking dalam kelas, Ibu. Oke, baik sekali. Jawabannya benar. Jadi di sini Ibu hanya meluruskan saja. Jadi prestasi belajar adalah hasil usaha yang dicapai seseorang melalui perbuatan belajar yang memperoleh hasil dalam bentuk tingkah laku nyata dan baru. Prestasi belajar dapat dikatakan sebagai ukuran kemampuan yang dicapai atau ditampilkan seseorang sebagai bukti dari usaha yang dilakukannya dalam belajar. Jadi kesimpulannya di sini bahwa prestasi belajar itu adalah hasil usaha kita selama belajar. Nah, baik, yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar kita. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada intelijensi. Intelijensi berarti kemampuan IQ kita. Kalau kita memiliki IQ yang tinggi, maka dapat memperoleh prestasi belajar yang baik dalam sekolah. Yang berikut, motivasi. Jadi motivasi itu sangatlah penting. Jadi kita itu harus menanamkan motivasi dalam diri kita sendiri untuk terus belajar. Yang berikut, sikap. Jadi sikap kita itu harus berjalan beriringan dengan kemampuan kita. Jadi percuma saja kalau kita pintar tetapi sikap kita tidak menunjukkan apa yang ada dalam diri kita. Yang berikut, minat. Minat itu juga sangat penting. Kenapa? Minat itu adalah keinginan kita untuk belajar. Yang berikut, bakat. Bakat itu adalah kemampuan bawaan kita. Kadang kemampuan bawaan itu kita peroleh dari orang tua atau gen. Kadang kita memiliki orang tua pintar, maka peluang besar juga kita mewarisi keturunan mewarisi apa yang
orang tua kita miliki, seperti kepintarannya ataupun hal-hal lainnya. Yang berikut, konsentrasi. Dalam belajar juga kita perlu konsentrasi. Jika kita tidak konsentrasi, maka apa yang kita pelajari tidak akan kita pahami. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu keluarga. Nah, jadi di dalam keluarga itu kita lihat bagaimana cara orang tua kita itu mendidik kita, bagaimana mereka memberikan dorongan kepada kita untuk terus belajar. Yang berikut sekolah. Sekolah juga punya pengaruh yang penting dalam mempengaruhi prestasi belajar. Kenapa? Jika kita sekolah di sekolah yang ramah lingkungan yang nyaman, kita juga belajarnya nyaman. Terus bagaimana cara mengajar guru? Jika guru mengajar baik, maka materi yang disampaikan oleh guru akan mudah dipahami. Yang berikut, masyarakat. Jadi, kita tidak hanya bergaul di keluarga atau sekolah, tetapi juga kita bergaulnya di lingkungan masyarakat. Jadi, Ibu harapkan kalian semua harus baik-baik dalam memilih pertemanan, harus memilah teman yang baik. Itu kita berteman, dan kalau kita merasa kita sudah berteman dengan teman-teman yang sudah ke arah yang tidak baik, lebih baik kalian berusaha untuk menghindar dari mereka. Yang berikut, cara kita untuk memperoleh prestasi belajar. Itu ada menguasai cara belajar yang baik. Jadi menguasai cara belajar yang baik ini bagaimana kita dapat menguasai cara belajar kita itu sendiri. Yang kedua, terampil membagi waktu. Jadi kita itu seharian bukan hanya belajar saja, tetapi kita juga bisa membantu orang tua. Jadi kita harus pintar-pintar dalam membagi waktu. Yang berikut, sukai semua mata pelajaran. Kadangkala kita itu jengkel dengan guru yang kasar itu. Cukup jengkel kepada gurunya, jangan kepada mata pelajarannya. Yang berikut, menjaga sikap dan tingkah laku. Seperti yang telah Ibu jelaskan di atas tadi, bahwa percuma kalau kita pintar, sedangkan tingkah laku kita itu tidak baik. Misalnya saja kita sering terlambat, sering bolos, itu kurang baik sekali. Tidak menghargai orang lain, itu juga kurang baik. Yang berikut, kerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Jadi, kalau guru kalian memberikan tugas, berusahalah untuk mengerjakannya. Jika memang kalian tidak memahami, cobalah tanya kepada teman-teman yang sudah paham. Yang berikut, aktif di kelas. Jadi di kelas itu kalian tidak boleh duduk, diam, dan pulang. Kalian harus bertanya, harus menjawab pertanyaan dari guru. Terus kalau kurang paham bisa tanyakan pada guru atau teman-teman kalian. Yang berikut, pelihara motivasi dalam belajar. Jadi kita harus pelihara motivasi itu tidak boleh hilang dalam diri kita. Karena apa? Jika motivasi dalam diri kita sudah hilang, maka kita tidak punya dorongan lagi untuk belajar. Yang berikut, menjaga kesehatan. Ini juga penting, apalagi dalam masa pandemi ini, kalian juga harus benar-benar menjaga kesehatan kalian. Sehingga jika kalian sakit, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa, termasuk kalian tidak bisa belajar, konsentrasi kalian akan terbagi. Yang berikut, berdoa dan beribadah. Jadi tidak hanya belajar, tetapi kalian juga berdoa dan beribadah, meminta tuntunan dari Yang Maha Kuasa agar kalian itu bisa memperoleh prestasi belajar yang baik. Yang berikut, restu orang tua. Ini juga penting sekali. Kenapa? Karena orang tua ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jika kalian ingin ke sekolah, lebih baik kalian itu seharusnya sebelum ke sekolah itu menyalin tangan orang tua. Setelah itu contoh hal kecil saja, misalnya ingin ujian itu kalian, misalnya ujiannya hari Senin, hari Minggu itu memberitahu kepada Bapak atau Mama, bilang Bapak, Mama, hari Senin itu sama ujian, saya minta doanya, dukungannya dari Bapak, Mama, begitu. Itu merupakan contoh kecil kita meminta restu dari orang tua. Mungkin ini saja materi yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Sampai di sini cukup paham? Dipahami, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Mungkin ada yang ingin bertanya dengan materi yang sudah Ibu paparkan tadi, atau ada yang ingin sharing-sharing pengalamannya dalam belajar itu bagaimana? Silakan, Ibu persilakan.
Ada yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Oh ya, Saya baik, mau Nona bertanya. Lidiana. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, saya ingin bertanya, apabila siswa mengalami kejenuhan saat belajar, kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Oke, baik. Jadi ketika Ibu akan menjawab, jadi ketika kalian mengalami kejenuhan dalam belajar, itu wajar ya mengalami kejenuhan. Barangkali kalian terlalu belajar, jadi jika sudah mengalami kejenuhan itu, sebaiknya Ibu sarankan kalian untuk berhenti sebentar dan cobalah untuk refreshing, jalan-jalan, atau pergi bersama teman-teman, terus buat hal-hal yang kalian sukai, begitu. Bagaimana Nona Lidiana? Cukup paham sampai di sini? Ya, Ibu. Oke, Dapat baik. dipahami. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin bertanya, silakan. Saya, Ibu. Oke, baik. Nona Yuliana, silakan. Ini Ibu, saya suka ini menunda-nunda untuk mengerjakan tugas, Ibu. Apa itu ini berpengaruh dengan saya punya prestasi belajar, Kak Ibu? Oke, baik sekali pertanyaannya. Jadi Nona Yuliana ini sering menunda pekerjaan rumah ya. Jadi ini sangat-sangat Iya, Ibu. mempengaruhi prestasi belajar kalian. Kenapa? Jika kalian sudah menunda, otomatis tugas itu bukan hanya satu tugas saja, tetapi semua guru itu punya tugas. Jika kalian terus menunda, maka itu peluang besar untuk kalian tidak akan mengerjakannya. Begitu itu juga akan mempengaruhi dalam nilai atau prestasi belajar kalian. Sampai di sini paham, Nona Yuliana? Paham, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita, jadi Ibu meminta salah satu dari kalian untuk membuat komitmen dalam diri. Ibu. Ya, Nona Lunianti, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi komitmen saya ke depan adalah saya akan merubah jadwal belajar saya yang sering menunda-nunda pekerjaan sekolah. Sekarang saya akan mengerjakan tugas tepat waktu dan saya akan mengatur jadwal belajar saya dengan baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mengakhirinya, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah Ibu paparkan tadi. Mungkin ada yang membuat kesimpulannya, kesimpulan akhir. Saya, Ibu. Oke. Jadi menurut saya prestasi belajar adalah hasil usaha dari seseorang yang capai dalam proses belajar. Dalam proses belajar itu juga ada beberapa hal yang dapat membantu untuk mencapai prestasi belajar, seperti minat, bakat, kesehatan, dan selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Oke, baik. Terima kasih, Adik Ibu. Yanti. Terima kasih banyak. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Ibu ingatkan kembali bahwa kalian jangan lupa mengisi lembar LKPD ya, lembar peserta didik dengan evaluasi hasil yang di grup WA, Google Form-nya ya. Jangan lupa isi ya adik-adik. Iya, Ibu. Ini masa pandemi, jadi jangan terlalu jalan-jalan, tetap berada dalam rumah. Jika ingin keluar, pakai masker, cuci tangan,
Ibu. Ya, baik. Ya, Ibu. Mungkin pesan Ibu hanya itu saja sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Ibu. Oke, baik Nona Yohana, silakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Nona Yohana. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah berpartisipasi, meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan hari ini. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Selamat pagi dan sampai jumpa lain waktu lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Ibu.